Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya, jumpa lagi dengan kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu yang diberitakan, itu yang disampaikan. Itu adalah kabar sukacita, roti hidup, hidangan raja yang saudara dan saya terima semua. Kita bersyukur ya, malam ini dalam ibadah raya malam ini ya, ini hari reformasi Martin Luther 500 tahun lebih tahun yang lalu ya. Jadi hari ini kita merayakannya 31 Oktober ya, hari reformasi. Dan apa yang disampaikan oleh Martin Luther ya kepada gereja waktu itu, ya, saya tetap percaya ya, gereja sejati, Injil, kabar baik sejati yang Tuhan Yesus perintahkan melalui Rasul Paulus dan terus ya, itu tidak melenceng dulu gitu, bukan ya, selalu ada. Tapi kalau untuk gereja Katolik memang ada yang namanya reformasi ya, oleh imam dia juga pastor juga ya, Martin Luther ya. Dan apa yang direformasi ada 73 poin, tetapi yang terkenal ada 5 sola ya. Mika coba bisa keluarin ya, sekolah scriptura ya. Sola itu artinya hanya, alone, hanya scripture, artinya hanya Alkitab, firman Tuhan. Sola Christo ya, Kristus, Christ alone ya. Kita belajar hanya Yesus ya, tentang Yesus, karya Yesus, pekerjaan Yesus, Yesus saja, all of Jesus, semua tentang Yesus dan bukan tentang kita. Sola Gracia ya, grace alone. Nanti kita baca, ini banyak kita akan renungkan ya, hanya kasih karunia ya. Kalau kita dia ibaratnya domba ya, kita dituntun, dipimpin, dibimbing oleh gembala yang agung di depan. Itu berjalan dari kandang keluar, mengikuti rute, makan rumput di kiri kanan, rumput hijau ya. Pada waktu sore kembali lagi, besok jalan lagi lebih jauh, terus jalan lagi sampai mengelilingi yang disebut bukit ya, bukit pengharapan ya, dan sampai puncak Tikba ya, puncak pengharapan, hope, dan pasti. Saudara kalau mengikuti dalam perjalanan, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus, pasti hidup saudara pasti ya, hidup saudara luar biasa pastinya. Hidup saudara dan saya pasti mau mewarisi apa yang Tuhan sudah bayar, karena sudah dibayar, karena sudah dikerjakan, karena sudah diselesaikan. Mewarisi semua ya, kalau bahasa Alkitabnya berkat-berkat pneumatikos ya, berkat-berkat rohani in heavenly places, Efesus 1 ayat 3 ya. Nah itu semua by grace, hanya kasih karunia, sola gracia, sola fide, hanya karena iman. Kita hanya tangan terbuka menerima, hanya menerima, sama-sama katakan, hanya menerima, tangan terbuka menerima. Ini yang laku di mata Tuhan. Ketika kita mengharapkan kasih karunia, Tuhan melihat iman dalam hidup kita. Itu yang kita terima. Ya, mata uang surgawi artinya yang laku di surga itu hanya iman. Dan iman juga berarti kita memiliki good opinion of God. Hanya memiliki penilaian yang baik, sama-sama kan, penilaian baik tentang Tuhan. Dan sola Deo Gloria ya, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya selalu berkata, yang layak siapa? Tuhan. Yang terima siapa? Kita. Yang dipermuliakan siapa? Tuhan melalui kita di dalam Yesus. Jadi kemuliaan Tuhan itu hanya kemuliaan Tuhan melalui saudara dan saya di dalam Kristus. Yang dipermalukan siapa? Ya tentu saja iblis. Ya, jadi hanya, alone, sama-sama katakan hanya. Ya, jadi Happy Reformation Day, 5 sola ya. Kasih karunia, bukan hukum Taurat.
Ya, bukan law, tapi grace. Sama-sama katakan grace alone. Ya, Galatia, kita mulai dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saudara yang mempunyai Alkitab atau kita melihat di tayangan, saudara bisa baca. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Sebab karena ya kasih karunia tuh ya, by grace kamu diselamatkan oleh iman, through faith. Ya, karena kasih karunia oleh iman, melalui iman. Nggak ada jalan lain. Bukan melalui perbuatan. Lawannya dari iman adalah works. Di dalam hukum Taurat tidak ada iman. Ya, iman itu percaya saja. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Tuh ya, lawannya iman, works. Pekerjaan, upaya, usaha. Perform diri untuk melakukan hukum Taurat. Kalau saudara berkata, Pak Melki kok bolak-balik terus ya. Nah itu tadi seperti domba ya. Balik lagi di rute yang sama. Jalan lagi. Ya, saya merasa kita di dalam hari Minggu ini ya mendengar suatu yang direview lagi dari awal. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita nggak bisa bilang gini, sudah tahu. Bolak-balik kasih karunia perlu. Bolak-balik kasih karunia, apa nggak bosen? Enggak. Saudara tanya sama domba, domba, kamu bosen nggak makan rumput hijau? Sekali-sekali mau nggak makan steak gitu? Atau suruh makan apa? Ayam panggang gitu, atau sate gitu. Nggak bisa. Karena bukan makanannya. Ya, makanan saudara roti hidup, ya rumput hijau. Kasih karunia Kristus, itu Injil Kristus. Itu makanan kita. Ya. The gospel of Christ. Ya, kayak Injil Shalom. Ya, kita nggak bicarakan itu sekarang ya. Nah, jadi hanya kasih karunia kan? Hanya iman kan tadi kan? By grace, karena kasih karunia, oleh iman. Dan hanya Kristus. Nah, kita kan sedang bicara tadi tentang 5 sola kan? Hanya Kristus. Tentu saja dari firman Tuhan. Roma 3 ayat 26. Bagian B. Maaf, bukan 36, 26 ya. Supaya nyata bahwa ia benar. Tuh ya, Yesus benar. Sama-sama karena Yesus benar. Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya. God is righteous in making the sinners righteous. Hanya dia. Karena kebenarannya. Sama-sama katakan hanya kebenaran Kristus. Yang membuat saya benar. Kan? Membenarkan orang yang percaya. Karena saya percaya. Kebenaran apa? Ini yang gak boleh lupa. Saudara di GCB apalagi gak boleh lupa. Kebenaran hadiah bilang. Amin ya. Kebenaran hadiah. Hanya pemberian. Hanya yang kita terima. Sudah lihat ya. Hanya firman. Hanya Kristus. Hanya kasih karunia. Ya, hanya iman tadi. Ya, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jelas ya. Dan firman berkata bahwa kita tuh tinggal duduk aja. Menerima. Sit together. Jadi domba itu dibawa di pangkuan Tuhan. Di dada Tuhan. Ditaruh di atas bahunya. Efesus 2 ayat 6 bagian B. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia. Tuh ya. Bahasa Inggrisnya katakan sit together. Di ayat yang lain kata join together. Join air together. Tapi mulainya dengan apa? Sit together. Ya, in heavenly places. Itu posisi kita. Sama-sama katakan posisi saya. Duduk bersama Yesus. Ya, tempat bersama-sama dengan dia tuh, tempat bersama-sama Yesus itu duduk. Duduk itu rest. Kalau duduk itu kita
terus dengar. Duduk, duduk, duduk itu artinya apa? Pekerjaannya sudah selesai. Ya, kalau kitab Yesus berkata, setelah duduk baru bisa jalan. Setelah jalan, kalau kita menghadapi masalah, tantangan, musuh, kita withstand, bisa berdiri. Diberi apa? Diberi di posisi. Amin. Ya, jadi duduk itu rest. Kita start dari rest, dari finish. Ya tadi rest itu istirahat ya. Start dari finish, pekerjaan yang sudah selesai, sama-sama dengan pekerjaan yang sudah selesai. Absolut mutlak, sudah dikerjakan. Kalau pokoknya benar, bawahnya benar. Artinya kita dari surga baru ke bumi, bukan dari bumi ke surga. Ya, dari atasnya benar. Tadi Pastor sampaikan seperti ilustrasinya tuh seperti, sudah pernah lihat jam yang kuno? Dulu pernah kalau di rumah papi saya, dari ayahnya ada jam yang ada bandulnya tuh, gini ya, gerak. Nah ini anggap aja gerak di bawah ini bumi. Nah geraknya benar karena atasnya benar, mesinnya benar. Ya itu ilustrasinya. Bayangkan, ya kalau saudara benar duduknya, percaya bahwa saudara didudukan bersama Yesus seperti tadi Efesus 2 ayat 6 bagian B itu, kehidupan saudara di bumi ini benar, rapi. Sama-sama katakan saya sekali lagi, sit together, duduk bersama Kristus. Ya, itu sama aja apa yang Yesus punya, kita punya. As he is, so are we in this world. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Betul, Yesus di surga dan kita itu di bumi sebagai pendatang. Kita ada di bumi ini, di dunia ini, tapi bukan dari dunia ini. In the world, but not of the world. Ya, di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. Itu harus kita aminkan benar-benar. Harus kita pegang benar-benar. Baru hidup kita aman, karena sumbernya dari surga tadi. Mesinnya di atas benar. Di buminya benar. Rapi. Amin. Nah itu yang kita kejar. Duduk, rest. Itu ditulis dalam 2 Timotius 2 ayat 22 ya. Ini sepintas kita lihat ya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ya artinya apa? Ya jatuh dalam dosa seksual mungkin, pornografi atau apa. Dengan apa? Kejarlah, pursu. Ya, kejarlah. Sebenarnya semua ini hal-hal yang kasih karunia. Ya, kejarlah posisi sebenarnya. Keadilan Kristus, kesetiaan Kristus, kasih Kristus, shalom Kristus. Ya, itu posisi. Nah, di bumi ini kita memiliki semua. Amin. Ya, itu yang Alkitab katakan, itu yang kita kejar atau disebutnya usahakan atau kerjakan untuk masuk ke rest, enter the rest. Karena apa? Kenapa itu jadi usaha Pak Melki? Bukan usaha. Karena rest itu ya rest, duduk. Tapi kan dunia ini, sistem dunia itu nggak begitu. Sistem dunia itu kerja keras, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Usaha, kalau perlu stres terus. Makanya kan ada, kalau yang suka manajemen tuh, manajemen konflik. Ya, harus ditekan, harus stres, baru bisa orang bisa bergerak, kerja. Nah, kan beda jadinya. Makanya Tuhan katakan usaha atau kerjakan untuk masuk rest. Paradoks ya. Jadi kita tuh artinya gini. Kita radikal berkata, saya rest, saya percaya, saya terima. Saya dibawa kasih karunia. Ya kalau tekanan mulai nggak punya uang loh, nggak punya ini loh, nanti bayar ini nggak bisa loh, gini-gini. Nggak, Tuhan saya lempar kepadamu. Ya hari Jumat kita belajar ya, lempar 1 Petrus 5 ayat 17. Lempar dan terima pemeliharaannya. Itu rest. Itulah satu-satunya usaha kita.
Ya, makanya sampai dikatakan kalau di dalam Ibrani 4, kalau yang lain bilang jangan takut, jangan takut. Nah, jangan sampai saudara itu satu-satu, artinya gini, jangan sampai saudara nggak masuk tempat perhentian. Jadi takutlah kalau nggak masuk tempat perhentian, gitu. Tapi tempat perhentian itu, tanah Kanaan itu sudah tersedia, sudah diwariskan. Agak bingung ya, tapi sederhana lah ya. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah, solusinya apa? Rest. Saya paling dikasihi, saya paling dicintai. Raksasa-raksasa roboh. Ya, menghadapi tantangan masalah, tetap aja apa? Jangan khawatir, saya terima suplai Tuhan. Suplai kesehatan, suplai keuangan. Apa-apa aja yang dibutuhkan. Ya, hikmat misalnya. Coba pahami ya. Jadi ketika kita bilang kejarlah, itu maksudnya bukan sekali lagi. Kita udah paham nih. Kita dibawa kasih karunia. Oh, kejar tuh artinya apa? Saya benar-benar mau rest. Saudara bisa duduk, dengar firman, kabar baik. Itu saudara rest. Makan, saya dengan raja. Kalau enggak, aduh sibuk aja. Dengerin firman Tuhan, eta kene. Nah, sibuk aja. Ini lagi bisnis belum selesai gini-gini. Enggak, duduk. Tenang. Amin. Ya. Jadi karena sekali lagi kita bisa mengasihi karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Ya, bahkan ya itu tadi maksudnya. Oh, enggak, harus mengasihi Tuhan, harus mengasihi sesama, kan gitu kan? Nah, itu hukum kasih di bawah apa? Di bawah hukum Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya betul. Tapi di kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi kalau dipencet, keluar sarinya dua hukum itu. Tetapi kita mau lihat sekarang. Kalau gitu bagaimana? Bagaimana Pak? Kita nggak bisa mengasihi. Nah, kita bisa mengasihi karena Ia lebih dulu mengasihi kita. Itu contoh, ya artinya ini yang paling ekstrim ya, kasih nih. Efesus 1 ayat 6 saya bacakan dulu. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita, ya, karuniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, ingat. Kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya in the beloved, ya. Itu. Jadi highly favored, kita diterima, kita difavorit di dalam beloved, di dalam kasih Tuhan. Saya cuma mau bilang itu aja. Di dalam Dia yang dikasihnya itu Yesus, ya. In the beloved. Karena kita di dalam Yesus, kita juga beloved. Beloved apa? Terkasih. Dikaruniakannya itu highly favored. Kita udah sering baca ya Efesus 1 ayat 6 ini. Nah, jadi bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang mengasihi kita. Disampaikan bahwa kita ini seperti Yohanes. Kita ini sadar kasih Tuhan, baru bisa rest. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Lihat ya. Kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, kita bisa berbuat baik, kita bisa berbuat segala macam kualitas hidup yang luar biasa karena supply. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena definisi kasihnya bukan lagi kasihlah Tuhan Allahmu, bukan. Tetapi definisi kasihnya ayat 10. Inilah kasih itu. Ayo baca sama-sama. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Suplainya dari mana? Dari surga. Kesadarannya apa? Bukan kasih kita seperti Petrus ya. Dia membual, menyombongkan diri tentang kasihnya kepada Yesus. Buka jam ini. Dan gagal. Ya, tetapi kasihnya Yesus seperti Yohanes, ini kan Yohanes yang menulis kan. Yohanes itu sadar kasih, kita udah dengar.
Tapi kita coba lihat ya, Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya, ya, di dadanya kalau dalam bahasa in Jesus bosom, di dada Yesus, itu bicara kasih. Dan Yohanes berkata apa? Murid yang dikasihnya. Sama-sama katakan, nama saudara Melkisedek adalah murid yang dikasihnya, dikasih Yesus. Itu kesadaran posisi, saudara. Ke dalam posisi, ya, di dada Tuhan, ya, bersandar dekatnya. Itu kita mendengar tuntunannya akhirnya, bimbingannya. Kalau di Perjanjian Lama, Pastor sampaikan Urim dan Tumim itu ada di dada Yesus tuh, di plate itu, ya. Ada batu-batu permata itu. Orang Israel 12. Ya, ada Urim dan Tumim. Itu imam itu akan dengar tuntunan dari Tuhan. Dari di dada Tuhan, dikasih Tuhan, saudara akan mendengar tuntunan dari Tuhan. Seperti itu. Sederhana sekali, ya. Ya, karena apa? Jadi ada terang juga, tuntunan itu ada terang, ya, ada perfection. Karena kedua Urim dan Tumim itu artinya terang dan perfection, ya. Hidup saudara perfect. Ya, jadi Yohanes tuh nggak perlu diberitahu bahwa kamu harus ikut aku. Enggak. Kenapa? Dia di dada Tuhan, ikut aja. Nah, buktinya apa? Kalau Petrus yang membanggakan kasihnya kepada Tuhan, dia harus diberitahu. Coba lihat Yohanes 21. Ya, ngomong-ngomong, kan murid yang dikasih Yesus ini, murid yang dikasih Yesus itu tulisan Yohanes sendiri, di surat Yohanes sendiri. Itu kan Yohanes 21 contohnya. Jadi Yohanes merefer dirinya sebagai murid yang dikasih Yesus. Jadi kalau dia tulis surat-surat itu, dia menyebut dirinya bukan gini. Ia melihat bahwa Yohanes gitu, bukan, atau saya, bukan. Dia sebut dirinya murid yang dikasih Yesus 5 kali. Dan itu luar biasa sekali. Ya, bagaimana saudara dan saya bisa mendengar tuntunan Tuhan itu karena cuman itu aja. Saudara menghadapi apa? Oh, saya orang paling disayang Tuhan. Saya orang paling dikasih Tuhan. Christ is my wisdom. Apapun. Segitu praktisnya, saudara. Jangan tanya lagi kepada saya, Pak Melki, ini ngomong teori melulu nih. Kayaknya di awan semua. Praktisnya gimana? Ini praktisnya. Sama-sama katakan, ini praktisnya. Saya orang yang paling disayang Tuhan. Saya orang yang paling diberkati Tuhan. Disukai Tuhan sangat tinggi. Dikasihi sangat dalam. Amin. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Itu praktis sekali. Saudara punya kunci sorga. Saudara punya master key. Untuk segala pintu, segala masalah. Nggak ada yang bisa lagi tertutup kehidupan saudara. Ketika saudara berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya duduk bersama Yesus. Apa yang Yesus punya, saya punya. Saya join heir together. Saudara, jangan main-main. Ya, semakin saudara kita menyelami itu, wow, luar biasa ya. Ini contoh. Yohanes 21 ayat 20 bagian A. Ini Petrus kan menyadari kasihnya. Concernnya. Dia tanya waktu Yesus terakhir ya, di dekat di Danau Galilea nih ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus. Nah, ini Yohanes yang nulis kan? Murid yang dikasih Yesus siapa? Ya, Yohanes sendiri. Sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus tadi ya. Di basem Yesus, di dada Yesus, bicara kasih. Apa yang dikatakan? Coba selanjutnya 22. Kata Petrus, gimana nih si Yohanes gitu ya. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia, artinya Yohanes, tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Artinya apa? Yohanes mah gak usah dikasih tahu, dia sudah ikut.
ikut aku. Dia duduk dengar di dada aku. Tetapi engkau ikutlah aku. Nah, saudara dengan pewahyuan saudara lihat. Oh, kalau orang yang menyadari kasihnya Tuhan terhadap diri dia, dia paling dikasihi, itu gak usah disuruh. Ikut sini, jangan nyasar sini. Bukan. Sudah ada, tinggal ikut aja. Tetapi kalau orang yang masih upaya diri mengasihi, upayanya itu, ikut aku. Nah, Tuhan Yesus ajarin. Ya, seringkali orang bilang gini, ya kan tapi kalau kita nggak mengampuni orang, kita kan nggak diampuni. Pakai doa Bapa kami kan, seringkali pertanyaan. Nah, sekarang masuk keberatan mungkin orang bilang ya. Mana bisa sih? Gitu ya kan. Kan harus mengasihi. Masa main terima-terima aja? Ya saudara nggak bisa mengasihi saudara, istri saudara bahkan atau suami saudara. Kalau saudara nggak terima supply kasih Tuhan. Contoh, Efesus 4 ayat 32 coba. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ya, ini nasihat Paulus terhadap kita Efesus ya. Kenapa kita bisa ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni tuh ya. Ramah, penuh kasih mesra, bisa saling mengampuni. Kenapa? Karena ada anak kalimatnya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau orang, siapapun, mau orang Kristen berapa lama pun, sesenior apapun, jabatannya apapun, tidak bisa menerima pengampunan yang sempurna atau kasih agape Tuhan yang sempurna. Bagaimana bisa dia mengalirkan? Sederhananya ayat ini berkata gimana? Kita bisa mengampuni orang kalau kita bisa menerima bahwa sekarang dosa saya sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Masih belum bisa Pak. Terima terus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Segala dosa saya sudah dihapus. Tuhan udah gak ingat lagi. Lupa dosa-dosa kesalahan saya. Ngomongin itu aja. Saudara terima aja dulu. Nanti otomatis, gue kok gak bisa benci lagi sama tuh orang ya. Misalnya. Atau gak ada rasa sakit hati. Kenapa? Ya karena saudara bulat terima. Bahwa saudara terima. Bahwa saudara juga mestinya gak bisa diampuni. Gak bisa diperdamaikan. Tapi saudara diperdamaikan bukti. Saudara dihapus dosanya. Sampai gak ada sisa sedikit pun. Gak ada lagi penghukuman. Nah itu contoh yang jelas. Amin. Ya, jadi kasih bukan dari kita ya asalnya. Tapi kasih tadi kita baca, Allah itu adalah kasih. Kasih itu dari Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi tadi jam bandul itu kalau kita terima di surganya, ke bawahnya berjalannya di dunia kita harmonis. Ya, karena kedudukan kita beres di surga. Ya, bahkan kalau orang tanya kekudusan, ya kekudusan kita dari Tuhan juga. Ya, ada kasih karunia Tuhan yang mengajarkan kekudusan ternyata. Coba kita lihat dalam Titus 2. Ya, jadi kalau orang bilang kasih karunia, gak ada kekudusan. Kejar tuh. Ya, kejarnya kita udah tahu posisi. Nah, kita lihat ayatnya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, clear, jelas. Jadi sebenarnya orang yang bantah-bantah tentang kasih karunia tuh kalau bicara referensi orang Galatia tuh Tuhan bilang bodoh bener sih. Apa salib Yesus tuh nggak begitu, udah begitu jelas tertampang di muka kamu lah kasarnya. Udah jelas tergambar di depan kamu, masih nggak jelas juga. Ya sudah nyata. Apa itu? Kasih karunia, dia mendidik kita. Kasih karunia, katakan kasih karunia yang mendidik saya. Teaching us tuh. Hidup harmonis ya, meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, beribadah. Hal-hal yang luar biasa. Cuman fokusnya apa? Kasih karunia yang ngajarin. Yang mengajarkan kita, saudara. Luar biasa ya. Karena ternyata kekudusan itu artinya kan di set apart, dipisahkan.
Kita tuh dispesialin. Kalau lawannya apa? Umum, commonness, umum. Ini spesial, ini umum. Ya, jadi kasih karunia kita, Tuhan yang mengajarkan kita kekudusannya. Amin. Ya, kudusannya. Saudara jangan takut. Dia mengajarkan kita. Ya, itu kan sanctified, kudus, dikuduskan, menguduskan ya, saint, orang kudus, holiness, kekudusan. Hagiasmos, hagiaso, hagios, itu set apart sama, dipisahkan, itu aja. Dan kita diajar oleh apa? Oleh kasih karunia. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan salah, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kita dalam kebenaran. Dididik oleh apa? Oleh firman. Firman Kristus. Saudara bisa aminkan nggak? Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bisa aminkan nggak? Karena ini kan, ayat ini tuh kontroversi bagi orang yang udah dipasang tembok-tembok tuh dalam kehidupannya. Tembok-tembok agamawi. Mana bisa begitu. Oh nggak bisa gitu. Pasti bilangnya nggak bisa. Lu ngajarin kasih karunia, kata ibu pendeta suatu waktu saya ketemu di tempat makan. Lu nanti ngajarin orang ingin berbuat dosa tuh. Orang tuh enak tuh bikin dosa tuh, Melki. Gitu-gitu saya. Main tembak aja itu si Ci tuh. Saya bilang, Ci, yang bilang enak berbuat dosa siapa, Ci? Cici lo, saya bilang. Cici lo yang bilang enak berbuat dosa. Saya nggak bilang loh, dosa itu enak. Saya bilang kasih karunia itu penawar dosa. Terus dia bilang gini, dia masih berdiri kan? Enak kan, Mel? Nah, gini aja, duduk, Ci, duduk, Ci. Nah, Cici harus tanggung jawab sekarang sama saya. Udah nuduh saya kan? Coba Cici ceritain dosa yang enak mana? Apa? Diem aja deh. Apa, Ci? Judi, zina, berdusta, nipu, nyuri. Apa Ci yang enak? Iya, berzina tuh, berzina. Sana. Ya Cici googling. Ayo googling sama saya. Nih, ada handphonenya nih. Cari bintang film, orang-orang terkenal di Hollywood, kaya, ganteng, punya duit banyak, bisa, maaf kata istilahnya, main perempuan 3 kali sehari, pornografi atau apapun. Direhab, Ci. Saya bilang, direhab tuh. Ada pemain golf yang terkenal, direhab. Belum lagi keluarganya berantakan, saya bilang. Istrinya minta cerai, anak-anaknya keleleran. Sukses public, gagal private. Rusak hidupnya. Terus Cici mau bilang enaknya di mana, Ci? Ah udahlah Mel, bingung saya Mel, katanya. Tanya aja sama suami saya deh yang pendeta. Saya bilang, Ci, kapanpun, saya bilang. Ayo kapanpun. Saya ketemu dengan suami Cici. Karena tidak ada yang tersembunyi. Apa antidot dosa? Firman Tuhan tadi dalam Roma 6 ayat 14, obat penawar dosa, antidot dosa, obatnya daripada dosa. Bukannya hidup berada di bawah hukum Taurat. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Jelas firman Tuhan bilang, kamu tidak dikuasai oleh dosa. Artinya janji bukan? Tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa ada, tapi tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Berarti obatnya apa? Di bawah kasih karunia. Oh nggak bisa gitu, tapi. Ya kalau tapi ya terserah aja. Ya. Sama aja kalau di mata Tuhan saya lihatnya gini. Iya sih, lo nggak mencuri, tapi dalam hatinya mau. Iya sih lo nggak berzina, tapi di dalam hatinya mau. Kalau kita babi udah jadi domba gitu. Kalau domba dimasukin lumpur,
nature-nya nggak enak. Nggak suka, dia nggak bisa nikmati. Tapi kalau babi di lumpur, dia nikmati gitu. Karena nature-nya seperti itu. Saudara sudah dari babi sudah jadiin domba misalnya. Ciptaan baru. Amin. Amin. Ya. Jadi kasih karunia itu apa Pak Melki? Ya, jadi kekudusan itu bukan wah harus kudus, bukan. Tapi itu hasil. Jadi buahnya tuh ya kekudusan. Tapi apa yang kita terima kasih karunia itu, kita perkatakan iman. Ya, karena kita percaya, kita berkata-kata. Ingat mana tuh ayatnya tuh? 2 Korintus 4. Ya, jangan lupa. Ya, kita memiliki roh iman yang sama. Yang sama dengan siapa? Ya, dengan pahlawan-pahlawan iman. Seperti ada tertulis, aku percaya karena itu aku berkata-kata. Makanya kita selalu diingetin kan? Perkatakan firman kuasa ya. Firman penuh kuasa itu ada kuasanya. Karena aku percaya, aku berkata-kata. Jadi bukan hanya nggak berkata yang negatif, tetapi kita berkata-kata karena apa yang kita percaya. Maka kami juga percaya, sebab itu kami berkata-kata. Sama-sama katakan berkata-kata. Ya, siklus kekalahan hancur. Ya, tadi juga disampaikan tentang kesaksian. Bagaimana orang itu puluhan tahun hidup di bawah pornografi. Ya, sehari 3 kali atau berapa kali saya tadi dengerin. Tapi ketika dia ketemu dengan firman kasih karunia dan dia bilang ini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dia berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dia berkata tuh, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Oh, itu bukan munafik, saudara. Itu memperkatakan apa yang sangat benar dalam diri kita. Sama seperti saya menyampaikan firman Kristus hari ini. Apa yang sangat benar dalam diri saudara dan saya. Itu kita bukan sadar dosa, tapi sadar Kristus. Kalau saudara begini, orang Kristen masih berzina, masih gini, masih gitu. Nggak boleh tuh, masuk neraka loh. Tetap orang terus dalam siklus kekalahan. Oh, nggak bisa. Pak Melki harus dihukum. Harus tuh kena kutuk tuh, kena penyakit tuh, kena gini tuh, dihukum Tuhan tuh. Dengan harapan apa? Dia berubah. Enggak, firman Tuhan katakan justru merangsang dosa. Lihat aja Paulus. Paulus sendiri ngomong kok. Hukum yang mesti menghidupkan aku malah membunuh aku, merangsang dalam diriku rupa-rupa las. Keinginan las tuh keinginan cabul. Memang sepertinya nggak masuk akal, saudara. Tapi hari ini saudara mendengar dan saya mendengar kebenaran. Amin. Ya. Jadi kita berkata-kata yang kita mau lihat. Karena itu sudah ada. Kita deklarasikan. Karena itu yang akan memutus rantai. Ya, rantai kekalahan itu. Itulah kita terus berkatakan kasih karunia yang super abound. Kasih karunia yang hyper gitu. Hyper, nggak usah takut, nggak usah malu sekarang. Ya, dulu mungkin agak malu. Ya. Kita ini gereja ini bukan banyak orang-orang di dalam gereja tapi bukan dari kerajaan Allah. Kita dari kerajaan Allah. Ya. Kita ingin mengakui ya Roh Kudus itu bersaksi tentang Kristus. Karunia Kristus, kita lihat ya, Ibrani 2 ayat 4. Lihat nih, kalau kita hidup di bawah kasih karunia ini seperti yang terjadi. Allah meneguhkan kesaksian mereka, ya. Jadi kan kesaksian itu kan mulut. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Coba baca ayat ini baik-baik ya. Makanya dikatakan gini, Tuhan itu oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus, gift of Holy Spirit yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Jadi Tuhan itu meneguhkan. Si Melki percaya tuh ada iman tuh. Dia percaya loh, dia sangat berkati-berkati.
Ya, jadi Tuhan teguhkan kan? Dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Wih, kayak si Melki sekarang, gitu ya kan? Kan pernyataan kekuasaan, karunia, tuh lihat. Semua kemarin kita belajar tentang bagaimana kita dimeterai Roh Kudus, tapi kita juga mengaktifkan dibaptis dalam Roh Kudus, berbahasa roh, dan kita menerima gift, karisma. Coba saudara. Ya nature-nya udah beda. Sudah coba tangkap sesuatu ya, tangkap. Oh, solusinya gampang, tapi ya, hasilnya buahnya ajaib sekali. Ya, ajaib sekali buahnya. Amin. Ya. Nah, tapi kan kita belajar. Pastor sampaikan ya. Lanjut nih ya. Orang Israel tuh membual, banyak kan orang tuh udah tahu kasih karunia, bahkan udah hidup dalam kasih karunia, udah mengikuti ibadah-ibadah seperti ini, mendengar. Bisa dikadalin juga. Ya, orang Israel sampai kaki dari Mesir sampai kaki Gunung Sinai, itu udah jelas 100% kasih karunia. Orang mereka budak kok. Mereka nggak layak, ibadah aja enggak mereka. Tapi Tuhan ingat janji covenant Abraham, perjanjiannya kepada Abraham, bapak leluhur mereka. Dikeluarin aja. Mau yang nahan habis sama Tuhan. Karena peperangan milik Tuhan. Mereka alami itu bagaimana Tuhan yang berperang terhadap Firaun, terhadap Mesir, terhadap pasukan Mesir. Ditenggelamin semua. Makan masa lalu mereka kalau itu Firaun itu gambaran daripada kelemahan-kelemahan kita, kekonyolan-kekonyolan dosa-dosa kita, keburukan-keburukan kita ditenggelamin semua. Tadi Indra baru baptis hari ini. Mati bersama Kristus, ditenggelamin semua Firaunnya, Mesirnya. Ya cuman ketika udah begitu banyak kasih karunia, udah ngalamin, memang belum nyampe Kanaannya. Mau nyombongkan diri. Ini tragedi terbesar yang terjadi, saudara, bagi orang Israel. Ya, tragedi terbesar di kaki Gunung Sinai. Apa itu? Keluaran 19 ayat 8. Jadi kalau saya bilang tragedi terbesar, tolong sama-sama yang dengar semua juga di YouTube, jangan mau ulangi tragedi yang seperti ini. Yesus sudah jelas-jelas adalah pribadi kasih karunia yang sudah bayar overpayment, udah bayar lebih-lebih dengan dirinya sendiri untuk kita memperoleh hidup yang benar-benar hidup. Hidup penuh kemuliaan Tuhan. Ya. Ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Kompak lagi. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Kayaknya keren ya. Lalu Musa pun sampaikan jawaban itu kepada Tuhan. Ko aser deber Adonai na aseh. Mereka berkata gini, Tuhan jangan perhitungkan kesetiaanmu, kebaikanmu saja kepada kami. Perhitungkan juga kesetiaan kami, kebaikan kami. Itu arti kalimat itu. Jadi semua yang kau perintahkan kami lakukan, baru kami boleh diberkati sesuai ketaatan kami. Kira-kira begitu. Na'aseh. Ya, arti na'aseh itu kuat sekali. Ya. Kami akan lakukan Tuhan. Padahal ketika mereka berjalan, mereka bersungut-sungut tentang air, Tuhan kasih batu karang keluar air. Sungut-sungut tentang daging, tentang makanan, Tuhan kasih hujan. Bukan hujan murka, hujan mana. Setiap sungut-sungutan mereka, bahkan di bawah kasih karunia, setiap sungut-sungutan mereka itu hanya memunculkan kebaikan Tuhan, manifestasi kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang lebih besar lagi. Jadi Bapak ngajarin sungut-sungut. Bukan, sungut-sungut memang dosa. Artinya apa? Ya kenapa gak baik-baik aja ngomong sama Tuhan? Perkatakan aja kebenaran. Kenapa mesti sungut-sungut juga ya? Tapi ini lihat yang terjadi. Apa yang hasilnya? Ayat 12. Hasilnya, ya tadinya Allah dekat. Ya, gak ada yang mati. Sungut-sungut gak ada yang mati. Malah dikasih pewahyuan kebaikan Tuhan lebih lagi.
Kemudian tiba-tiba nada Tuhan berubah. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling. Soalnya kalau cara perhatikan ini tetap di Keluaran 19 nih. Dalam satu pasal kok jadi beda Tuhan ya seolah-olah. Tadi wah engkau anakku yang kukasih, kugendong. Kalau sudah baca baik-baik tuh, baca aja Keluaran 19 tuh. Dengan dibawa ditaruh di atas kepakmu. Engkau anakku yang paling kukasih. Kugendong kamu keluar dari Mesir sampai Sinai nih. Nanti sampai Kanaan. Tiba-tiba Tuhan bilang ini, jangan dekat-dekat. Bagi bangsa itu berkeliling, pasang pagar, katanya tuh. Sambil berkata, dengar ya, jaga baik-baik, jangan kamu mendaki atau kena kepada kakinya, sampai kakinya juga nggak boleh. Siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tiba-tiba mati, saudara. Padahal kalau mau mati kemarin-kemarin tuh, sungut-sungut, mau nyebrang laut Teberau. Musa, lu mau bawa kita mati di sini? Nih, yang bener aja nih Tuhan. Padahal tiang api, tiang awan masih mereka lihat loh. Ya, kalau saya jadi Tuhan, greget saya. Ya udah nyebrang laut merah. Nih mau bikin mati nih, nggak ada air. Gini banyak orang. Ngomongnya sengak, saudara. Tuhan kasih air keluar dari batu karang. Mau makan daging dikasih. Mana dikasih setiap pagi. Masih bandel ngambil 2 kali. Tuhan bilang sehari-sehari aja ya. Masih juga Tuhan. Ya, tidak menghukum. Tidak ada yang mati. Tiba-tiba mati. Mati. Ya, kita tahu cerita berikutnya ya. Bahwa ketika Musa membawa 2 loh batu itu, mereka udah bikin lembu emas. Judul pertamanya aja apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku, digelanggar. Nah itu paradoks saudara. Ya paradoks itu ya mestinya nggak begitu. Atau kita melihat matahari dari timur ke barat mengelilingi bumi, padahal bumi yang mengelilingi matahari. Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Salah satu, salah semua. Yakobus 2 ayat 10. Salah satu, salah semua. Dan saudara udah lahir udah pasti pernah salah kan? Saudara udah gak qualified gitu. Saudara dan saya. Kalau pakai gini, ya tapi kan kita bisa minta ampun. Saudara kejar minta ampun aja gak akan kekejar. Sok aja. Kesalahan saudara kalau diampuni karena sudah minta ampun. Nah kalau yang kelewat gimana? Tekor. Nggak qualified kan? Nah neraka dong. Ya kita ya kita kalau meleset nggak? Yakin nggak? Kalau hari ini dosa ada 5 kali misalnya, terus malam minta ampun 5-5-nya. Kalau cuma 4 gimana? Kalau 5, kalau 20 khawatir tentang apa? Telat gitu, khawatir tentang aduh hari ini makan apa? Aduh khawatir duitnya tambah kurang. Khawatirnya dari sisi khawatir aja udah begitu banyak. Belum tidak berbuat baik kalau tahu berbuat baik. Banyak aja lah. Itu yang ya belum 613 peraturan hukum aturan di bawah 10 perintah Allah. Saudara, amsyong gitu ya. Kalau percaya seperti itu. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kalau ditanya, kalau gitu Tuhan buat apa dong bikin hukum Taurat? Buat apa dong kasih hukum Taurat? Supaya lu kenal dosa. Terus buat apa? Butuh juru selamat kan? Nah itu. Udah jelas sebenarnya. Ya bahkan dikatakan dalam Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Supaya tahu. Tadi bahwa orang mengenal dosa. Ditambahkan artinya apa? Kok udah 10 perintah Allah yang besarnya ada 613 lagi Pak Melki? Ya googling aja. Hukum-hukum aturan di perjanjian lama. Keluar itu 613. Salah satu salah semua, ingat ya. Salah satu salah semua. Jadi kalau orang bilang, ya kita usaha, do the best. Enggak. Firman Tuhan bilang gak do the best, do perfectly. Lakukan dengan sempurna. Kalau gagal, kan bisa minta ampun. Ya sok, ayo sok. Ayo silahkan, kejar.
Tapi kalau tekor, kalau lewat 1 salah semua ya. Hanya ada 0 sama 100. Do perfectly. Ya. Makanya dikatakan dan di mana dosa bertambah banyak, ya, tapi ya Tuhan kasih way out. Buat kita dosa bertambah banyak, kasih karunia super abound. Ya bukan dosanya tambah banyak disusul sama kasih, enggak, kasih karunianya tuh udah super abound gitu. Dosa tambah banyak, tetap aja kasih karunia itu melampaui gitu. Itu yang kita tahu. Makanya kita selalu berkata apa? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Walaupun kita masih gagal, kita tetap bilang, saya mah orang yang paling disayang, paling dikasihi, paling dicintai, paling disukai. Kegeeran Pak? Enggak, di dalam Kristus. Ya berlimpah-limpah, ini janji yang luar biasa. Jadi inilah yang, ini sebenarnya di dalam ayat ini itu berkata tentang hyper grace ya. Hyper perisio. Super abound. Kalau bahasa Indonesia tak terbatas sebenarnya. Ya memang kasih Tuhan lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Tidak terbatas. Mutlak, absolut. Ya, jadi dosa tidak bisa mematikan atau memberhentikan kasih karunia. Tapi kasih karunia bisa memberhentikan dosa. Dan memang pasti. Karena tadi ya, dosa tidak ada kuasanya tuh. Tapi kalau di bawah hukum Taurat, dosa berkuasa. Bangkit ya. Makanya siklus kekalahan terpelihara. Makanya kita nggak heran gitu ya. Sekarang ya, kok orang Kristen gitu ya? Kok pendeta kawin cerai ya? Kok ini? Kok begitu ya? Kok begini ya? Kok begitu ya? Nah, yang dituduh, sebaliknya yang dituduh kan, si Melki tuh ngajarin gak bener tuh. Ajaran apa tuh? Pasti orang bikin dosa semua. Pasti di gerejanya pulang dari gereja kedugem semua. Saudara mah kedugem malam ini. Saudara gak butuh. Ya, pasti tuh. Oh, cabul semua tuh, gak bener semua tuh. Dia ngajarin tuh suka bikin dosa tuh. Ya saya gampang aja, saya liatin aja Pastor Prince, pastor-pastornya, ya, pengembalaannya, keluarganya. Paradoks saudara. Ya hidup di bawah berkat Tuhan, hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Segala jalan-jalan dijagain, diurapi, dipelihara. Ya kalaupun ada yang, tapi ada tuh orang NCC tuh, wah hidup dalam perjinahan, percabulan, tetap doa kasih karunia. Itu mah perlu ditanyakan, bener gitu? Ya, dia bener-bener mau hidup di bawah kasih karunia atau cuman di mulut doang? Ya, bahasanya gini. Pastor P selalu bilang, kita possessing atau professing gitu ya. Cuman ngaku-ngaku doang gitu. Pengetahuan di sini aja. Kalau kita ini semua gini. Pak Melki ngomong kasih karunia kasih gini, ini buat kita doang, Pak Melki nggak terima atau gimana nih? Oh saya bilang, saya makan dulu. Saya makan dulu buat keluarga saya, makan dulu. I mean it gitu. Kalau saya bilang ini benar-benar kasih karunia, tuh benar-benar ngalir di darah gitu. Bukan sekedar ngomong doang, ya by grace juga tentu saja ya. Kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia demi kasih karunia. Nah itu hanya Tuhan yang dipermuliakan. Ya di surga saya nggak bisa bilang gini, Tuhan tuh saya tuh. Bukan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi kemuliaan hanya bagi Tuhan dan Melki. Bukan. Atau Pastor Prince selalu bilang gitu. Bukan. Benar-benar kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi biarkan Tuhan itu melakukan pekerjaannya. Amin. Ya, Tuhan melakukan pekerjaannya. Kita rest aja. Khotbah juga rest. Melki rest khotbah. Hanya ada delivery boy. Ya. Jadi terus orang tanya, terus kalau kamu bilang res, gimana tuh? Orang nggak kerjakan selamatan. Waktu itu kan juga ada yang nanya kan, gimana tuh? Filipi 2 ayat 13, 14. Baca aja lagi ya, baca lagi. Kita mumpung lagi di sini. Jadi semua bantahan tuh sebenarnya
Ya, Tuhan mau dilawan. Ya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Oh, taat, harus taat kan gitu. Baca yang benar gitu ya. Kamu senantiasa taat apa? Karena di Efesus ya, surat-surat eh, apa Paulus itu selalu bicara tentang duduk dulu, rest bersama Yesus baru bisa jalan ya. Jadi jalanin taat tuh kenapa? Karena buah. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, ini work out, praktek gitu. Dengan takut dan gentar apa? Fear and trembling tuh kan. Takut dan gentar. Nah, nanti kita baca ya. Baca ayat 13-nya dulu. Tadi work out, sama-sama katakan work out, kerjakan keselamatan. Ya bukan work for. Ya, work for itu kerja untuk selamat. Lu mesti kerjakan untuk selamat. Kalau nggak selamat lo. Nggak selamat kamu. Ayo kerjakan untuk selamat. Bukan. Work out. Praktek. Yo kan? Itu kan harus praktek kan? Pak Melki harus kerja kan? Enggak, prakteknya apa? Duduk. Ngerti dong. Prakteknya apa? Terima. Prakteknya apa? Perkatakan iman. Jangan dibolak-balik. Ya. Karena apa? Jelas ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kita bisa work out karena Allah yang work in dari dalam keluar. Sama-sama katakan dari dalam keluar. Ya. Work in. Yang mengerjakan di dalam kamu apa aja? Apa aja? Ya baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, menurut kerelaannya ini luar biasa ya. His good pleasure. Kalau kerelaannya itu kadang-kadang, ya kan Tuhan rela tuh. Makanya Tuhan kasih penyakit tuh. Lu mesti rela. Bukan. Good pleasure. Ya, kerelaannya tuh keinginan yang baik dari Tuhan. Kita udah tahu kok. Sekarang kita udah mulai belajar. Ya, tujuan Tuhan apa? Kanaan. Tujuan Yesus apa? Kamu hidup mulainya dengan segala kelimpahan. Target Tuhan ya Kanaan itu tempat perhentian. Ya. Tapi kalau kacau balau, wah tujuan Tuhan itu hak prerogatif Tuhan, itu hak Tuhan untuk memberikan kamu penyakit, mengizinkan kamu kecelakaan. Kalau gitu jangan kayak ada tadi kesaksian tadi, udah celaka pakai malaikat ngelindungin, nggak usah, biarin aja Pak Budi ketabrak itu mobil, kan nggak begitu. Ya kita dilindungi. Ya jadi cuman ingat gitu, kalau perkataan kita terus kayak Mika pernah ceritakan sama saya, lagi jalan naik motor, tiba-tiba ada suara, nggak tahu setan kali, kamu akan celaka, kamu akan celaka. Dia cerita nih sama saya nih, ketika aku dengar gitu Pi, katanya, aku ingat ngomongan Papi, ya kan dia dengar di gereja kan, nggak, saya udah ditebus dari segala kecelakaan. Terus suara itu ngomong lagi. Dia bilang gini, iya kamu celaka, tapi kamu nggak luka-luka katanya, dikurangin gitu kan, tetap celaka tapinya. Enggak, saya sudah ditebus dari kecelakaan. Seketika nggak lama deh kemudian dia nyusul truk tuh, nyusul di kanan, tiba-tiba truknya banting ke kanan. Karena ada angkot di depannya berhenti mendadak, dibuang ke sini, di sampingnya ada Mika. Dan dia tidak tersentuh oleh truk, lewat gitu aja. Dia cuma bilang gini, kebayang gak Pi? Ketika suara itu berkata, kamu akan celaka. Waduh, celaka, waduh mati deh gue. Bisa begitu-begitu kan? Biasa bahasanya orang seringkali begitu kan? Coba bayangin, celaka gak Mika? Iya Mika. Tuh, saudara itu hal-hal praktis yang kita dengar. Enggak, saya udah ditebus dari kecelakaan. Mana bisa sih Pak Melki sehat terus? Enggak. Ya, bilur-bilurnya telah menyembuhkan saya, Kristus kesehatan saya. Nggak bisa dong sehat terus, sesat tuh. Mana bisa Tuhan? Nah kan jadinya Tuhan yang disalahin. Ya. Nah ketika dia sakit, dia mengalami yang buruk, Tuhan izinkan, jadi begitu kan. Wah Pak Melki nggak boleh loh. Emang Pak Melki nggak pernah sakit? Saya selalu bilang saya sakit aja, saya bilang kok Kristus kesehatan saya, Kristus kekuatan saya. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, saya nggak bilang Yesus izinkan saya sakit, enggak. Saya tetap bilang Yesus kesehatan saya. Dan ngomong-ngomong, akhirnya jadi udah lama juga saya nggak pernah sakit.
dan nggak mau. Ya, jadi lihat saudara ya, coba kita lihat buktinya ya, fear and tremble gitu ya. Yeremia 33 ayat 9 supaya saudara juga punya referensi ya. Bagian B aja ya. Dikatakan mereka akan terkejut dan gemetar. Jadi Alkitab menjelaskan Alkitab nih sekarang. Fear and tremble sama kan? Tadi kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oh, ternyata kita itu takut dan gentar karena kebaikan Tuhan. Karena segala goodness, kebajikan itu goodness ya. Dan segala kesejahteraan, shalom yang kulakukan kepadanya. Begitu besarnya kasih karunia yang kita terima. Karena kita work out, praktek. Tadi barusan praktek kasih karunia. Wow, sampai gemeter. Ya butuh duit cuman, saya tuh kesaksian ya. Butuh duit cuman 1 juta. Tuhan kasih 10 triliun. Misalnya gitu. Gimana gak gemeter gitu. Fear and tremble. Kenapa? Kita berurusan sama raja segala raja, saudara. Ya makanya dibilang tadi kita mengampuni, kita mengasihi. Karena kita terlebih dulu menerima kasih Tuhan. Ya. Nah sekarang terakhir. Pembandingannya ya. Antara buah roh dan pekerjaan daging. Jadi supaya jelas. Roh itu apa? Roh itu ya tadi. Ya. Buah roh. Roh itu kasih karunia. Karena roh itu di sisi kasih karunia. Daging itu apa? Upaya diri, usaha daging. Daging nih daging usahanya, ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh. Hasil. Buah, sama-sama katakan buah. Ya, berbuah. Ya 3 pertama aja. Kalau sudah lihat, ada sukacita nggak? Joy. Ada kasih nggak? Ada damai sejahtera nggak? Itu semua ada di bawah kasih karunia. Ya, mungkin kita progresif gitu secara kekudusan, perubahan perilaku gitu ya. Nggak langsung kebal dosa gitu. Nggak apa-apa, tapi buahnya kita udah lihat. Karena beda, sebaliknya beda dengan kalau sudah dipaksa dengan hal-hal di bawah usaha diri. Ya, makanya dikatakan perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging. Jadi tadi buah hasil dari apa? Dari melekat, dialirkan hasil dari makanan sehingga ranting itu berbuah. Kan gitu kan? Ranting itu nggak bisa nyombongin diri kan? Ini gua nih berbuah. Enggak, dia hanya bear fruit. Bear fruit itu apa? Kayak sebenarnya cuma megangin aja tuh buah tuh. Sadar bukan dari dia. Kalau perbuatan daging, bukan perbuatan roh. Kalau perbuatan tuh daging dibilangnya. Works of the flesh. Upaya diri. Semua yang yang gitu. Hal-hal yang buruk keluar tuh. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi jelas dengan dua perbandingan ini antara buah roh dengan perbuatan atau pekerjaan daging, ya. Oleh pekerjaan daging tuh tiba-tiba dosa jadi menarik. Makanya si Cici tadi yang bilang sama saya, enak kan dosa, dia yang bilang bukan saya. Padahal dia hidup di bawah apa? Di bawah percampuran itu. Tidak percaya kasih karunia yang murni yang kita percaya. Dia yang bilang enak kok. Enak kan Mel? Ngajak-ngajak Cici. Enggak enak saya bilang. Dosa nggak ada enaknya. Dosa itu jelek, buruk, merusak, busuk, merusak hubungan. Saya nggak mau. Enak kan? Belum mau ngomong berapa kali tetap enak, enggak. Nggak enak. Saudara lihat aja tuh. Saya kemarin berapa kali nonton orang apa yang jual narkoba kan di Amerika Latin tuh, Kolombia atau apa. Kaya kan? Wah, dia bisa apa aja. Enggak tuh, hidupnya ketakutan, hancur semua. Dan mati. Ya? Jadi dosa itu menarik oleh perbuatan daging ternyata. Bukan buah roh, bukan. Ya, dan udah jelas ya. Kembali lagi tadi 5 sola ya, hanya kasih karunia ya, hanya firman, hanya Kristus, hanya kasih karunia, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tadi iman disebut ya saudara ya. Itu supply, itu buah, itu berkat, itu ada kasih, sukacita, shalom,
Ya. Kalau mau campur lagi, nah ini ayat terakhir. Peringatan. Ini greget sebenarnya nih Rasul Paulus ketika gereja Galatia, sebenarnya gereja yang nggak banyak atau gereja yang bukan dikritik soal hal-hal perilaku ya, kalau kayak seperti Korintus gitu. Tapi itu juga kalau ada untuk Korintus, kita udah tahu Paulus itu masih masih apa ya, masih punya pengharapan gitu, karena kamu bait Roh Kudus. Dia percaya aja ada mesin cucinya, jadi pakaian kotor tuh masih bisa dibersihkan. Tapi kalau Galatia dia udah gini ngomongnya, hai orang Galatia yang bodoh, padahal perilaku mereka sok rohani gitu ya. Orang-orang apa jemaat Yakobus dari Yerusalem datang, Kristen juga, wah kamu kasihkan harus sunat. Kok zaman sekarang harus perpuluhan, harus doa malam, doa semalam suntuk, harus doa keliling, harus begitu-gitu saudara. Nah, Paulus bilang gini, bodoh, bagaimana kamu, siapakah yang telah mempesona kamu? Bahasa Inggrisnya apa? Bewitch. Siapa yang menyihir kamu? Jadi sihir dalam gereja tuh bukannya apa-apa. Dulu ada buku ya, sihir dalam gereja, manipulasi. Oke lah. Sihir dalam gereja itu yang kita lihat ya, mencampur lagi hukum Taurat seperti orang Israel dengan kasih karunia. Bukankah Kristus, Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Kalau kamu lihat aja, bisa pandang aja Yesus, bisa sadar aja Yesus, maka buah itu, kekudusan itu by product gitu, hasil. Ya, saudara lihat, ya, sihir dalam gereja, religious spirit, roh agamawi, ya, mafia agama turun temurun memanipulasi. Paham? Ya, sekali lagi selamat hari reformasi. Ya, jadi kita start dari finish ya. Kita kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat lagi ya, kita di bawah kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saudara yang mendengar di tayangan YouTube dan saudara berkata gini, wah, saya mau hidup ya dengan supply Tuhan, bukan dengan tuntutan lagi. Saya udah capek dengan tuntutan agama. Ya, saya udah capek dengan beban-beban, ya, tuntutan agama. Dan saudara berkata, saya belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saudara, ini kesempatan buat saudara. Detik ini, hari ini juga saudara bisa diselamatkan. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus Kristus telah mati buat saudara, bangkit buat saudara, duduk di sebelah kanan buat saudara. Saudara diselamatkan. Saudara mau ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya Engkau telah mati buat saya, bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Kau mendudukkan saya bersama-sama dengan Kau. Saya memiliki warisan yang sama dengan Kau. Join heir together. Sit together, duduk bersama. Dan saya adalah anak yang Engkau kasih. Saya selalu dikenal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dapat beribadah, saudara dapat menghubungi mungkin nomor telepon ya di tayangan YouTube, dan saudara bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Haleluya. Saudara semua diberkati. Mari kita, ya, semua diberkati ya. Luar biasa, kita makan kenyang, kita perjamuan kudus dalam ibadah ini. Kita persiapkan elemen perjamuan kudusnya. Ya, kita udah belajar di dalam ibadah. Kita tahu bahwa kita memecah-mecahkan roti dan berdoa itu suatu yang umum ya, dan tentu saja luar biasa manfaatnya. Amin. Amin. Ya, sungguh luar biasa ya. Kita juga tahu bahwa
buat ini personal ya. Tadi diingetin sama Tuhan. Ya buat ini personal. Beberapa waktu yang lalu kita buat, kita percaya bahwa ini kita terima sendiri dari Tuhan. Ya personal seperti apa? Ya buat saudara. Benar-benar saudara terima kesembuhan Yesus. Benar-benar saudara terima tuh kebenaran, dibenarkan sepenuhnya, dosa saudara udah nggak ada lagi. Benar-benar ya, jadikan personal perjamuan kudus kita. Ya, sama-sama katakan, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman ya. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan ambil roti, dia memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu tuh ya, personal saudara ya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, saudara dan saya memperingati, saudara bisa lihat gambarnya. Karya Yesus ya sudah sempurna, sudah selesai, lengkap, ya komplit, utuh semua ya buat saudara dan saya. Dan tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Artinya apa? Benar-benar menguntungkan, benar-benar bermanfaat, benar-benar jangan lupa benefit dari Tuhan maksudnya gitu ya. Benar-benar luar biasa. Ya, tubuh Kristus diremukkan. Benar-benar hancur-hancuran supaya saudara utuh, saudara hidup utuh. Yang sekian hari ini kita dengar ya, saudara hidup utuh, keberhasilan, sukses, berkemenangan tanpa susah payah. Sama-sama katakan tanpa susah payah. Ya, iya, tubuh Kristus ditikam, tombak tuh supaya dosa saudara dihapus. Nggak ada jalan lain saudara. Pengampunan, penghapusan saudara dosa nggak ada kecuali Yesus yang bayar tuh. Ya, di kayu salib. Ya, dicambuk seperti alur bajak tuh ya. Udah dipisah sampai begitu. Sebenarnya sudah sembuh. Nggak ada sisa saudara. Mau cancer, mau penyakit perut, penyakit kepala, sakit apapun. Ya, semua sudah ditimpa kepada Yesus. Ya, dibakar tuh lihat saudara ya. Dengan kutuk, dengan penyakit, dengan tuduhan, dengan segala dakwaan. Penyakit apapun juga, api murka Tuhan ditimpa kepada Yesus 3 jam straight. Ya, gelap gulita murka Tuhan supaya saudara dan saya tidak dimurkai lagi, supaya saudara dan saya ya tidak dihukum lagi. Dan saudara dan saya dapat berkata, sebagaimana Yesus di surga, ya, demikian saya di bumi sekarang ini. Amin. Yesus layak terima kuasa, kekayaan, hikmat, hormat dan kemuliaan, berkat-berkat. Kita terima semua. Nantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, subur, luar biasa ya. Yang gak punya anak mau punya anak, subur ya. Semua baik ya, luar biasa. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos, gak ada keturunan saudara. Ya, mengharapkan lebih daripada 120 tahun dan kenyang. Sebab kita makan daging Kristus, kasihnya kita lihat di dadanya kan, kasihnya, kekuatannya, paha kanannya kita tahu, yang diolesi dengan lemak, ya bau harum. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, itu hukum yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik, Pemasmur kan, gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Luar biasa lezatnya, luar biasa nikmatnya, luar biasa menyenangkannya saudara makan. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Jadikan personal. Kepala sehat, tubuh sehat. Daging Kristus, tulang Kristus. Semuanya sehat, semuanya baik, dimudahkan. Sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru. Ini perjanjian baru buat saudara. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Ciptaan baru, nature baru. Segala dosa sudah dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya dilupakan. Saudara continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Ya, dibenarkan sepenuhnya. Saudara dan saya berkata, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Ya, mewarisi Kanaan, mewarisi dunia, mewarisi berkat Abraham, mewarisi shalom Kristus, mewarisi panen Kristus, panen raya tuh. Berkat-berkat pneumatikos, ya berkat-berkat rohani tuh. In heavenly places tadi, di alam surgawi. Ya, berkat golden oil mengalir pipa
dari pipa emas itu minyak emas dalam setiap area hidup kita. Warisan anak sulung. Semua warisan, semua janji, katakan milik saya. Karena sudah dibayar oleh darah Yesus. Amin. Ya, mari kita minum. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang kita atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dengan percaya kita katakan, sebagaimana di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Ya, semua yang kita katakan itu terjadi. Ya dan amin. Amin. Ya, amin, 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 amin. Ya, so be it.